Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kam- Kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai hasil akhir praktikum Sustainable Manufacturing System. Sebelum saya dan teman-teman menjelaskan, saya dan rekan-rekan mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Pak Dendi dan Pak Danu. Izinkan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai kelompok satu, di mana saya, Edi Sunardi, akan menjelaskan terkait modul satu, yaitu latar belakang dan forecasting. Lalu akan dilanjutkan dengan Pak Haikal di modul 2 mengenai control chart, dan selanjutnya ada Pak Jamhuri di modul 3 mengenai estimasi remaining value atau ERV, dan yang terakhir ada Bu Sinta di modul 4. Latar belakang akan saya jelaskan mengenai permasalahan di mana PT Mebel Indah sedang menghadapi tantangan fluktuasi penjualan produk pada masing-masing brand yang berdampak pada perencanaan kapasitas produk sehingga dapat mempengaruhi efisiensi operasional, pengolahan sumber daya, dan kepuasan pelanggan. Di sini kita menggunakan metode penyelesaian, ada forecasting penjualan, pengendalian kualitas, desain sistem ERP, dan studi kelayakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang forecasting, di mana ini adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan, lebih khusus untuk memproduksi permintaan produk di waktu mendatang. Bisa kita lihat dari tahun 2023 sampai 2024, dari periode Januari 2023 dan sampai akhir Desember 2024, ada periode sales NIM dan sales plus NIM dengan total penjualan furnitur sebanyak 142.944 unit. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada 4 diagram visualisasi pengolahan data dengan menggunakan software Unitab, di mana yang diagram pertama forecasting method series decomposition plot for sales plus NIM, lalu ada method moving average plot for sales plus NIM, dan ketiga ada forecasting method something plot for sales, dan yang terakhir ada forecasting method winter, di mana kita bisa lihat diagramnya cenderung naik grafiknya. Lalu selanjutnya bisa kita lihat tabel perbandingan metode forecasting. Ada time series decomposition dengan 3.2, ada moving average dengan MAP, MAD, dan MSE masing-masing minimum error di 3,2, 182,2, dan 55.244. Untuk selanjutnya, modul 2 akan disampaikan oleh Pak Haikal. Silakan. Terima kasih Mas Edi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang control chart. Control chart adalah alat pengumpulan dan analisis data yang sangat penting untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan standar. Membantu memprediksi hasil proses, digunakan luas di berbagai bidang sebagai bahan dari 7 alat dasar pengendalian kualitas. Di sini ada eh, tabel data dengan 8 sampel. Sampel tersebut di dalam ukuran sentimeter dengan jumlah total ada 23 subgroup. Nah, ini merupakan data panjang meja atau leg coffee table dengan spesifikasi 120 cm dengan toleransi 1 cm. Nah, di sini ada sebelahnya ada data hasil pengecekan produk leg coffee table selama 20 hari. Dengan total sampel yang pertama itu ada 150, dengan total defect ada 5. Yang kedua ada total sampelnya itu ada 180 dengan defect 12, sampai dengan ke eh, ke 20 itu ada total sampelnya 125 dengan total defect 5. Next.
Di sini ada data hasil pengecekan dan pengukuran produk, di mana dilakukan 10 observasi. Nah, ini merupakan tabel data hasil pengukuran untuk pengecekan produk Kalak selama 20 hari. Nah, di sini di sebelahnya ada data produk cacat dengan ketentuan pengecekan dilakukan selama 20 hari. Dengan sampel yang pertama itu sampel size-nya 50, total defect-nya 5. Sampel yang kedua sampel size-nya 50 dengan total defect-nya 8 sampai ke sampel 25, sampel size-nya 50, total defect-nya ada 7. Next. Nah, di sini ada visualisasi control chart dengan software Minitab. Di A ini ada control chart X bar, R bar, leg coffee table. Nah, di mana di grafik A ini berdasar X bar chart ini kita ketahui digunakan untuk memonitor rata-rata dari sampel atau central tendency. R chart ini digunakan untuk memonitor rentang data dalam satu subgroup atau variabilitas. Nah, hasil dari eh, pengolahan data tersebut dapat dilihat di grafik ini. Berdasarkan tabel data tadi, dan hasil visualisasi control chart baik dengan Microsoft Excel ataupun software Minitab menunjukkan bahwa pada subgrup ketiga itu memiliki nilai X bar yang melebihi UCL. Nah, di sini grafik ini ada UCL atau Upper Control Limit, di, eh, di tengah ini ada center line dan di bawah ini ada eh, LCL atau biasa dikenal Lower Control Limit. Eh, di sini kita ketahui di control chart X bar R bar Lecoq table ini subgroup ketiga memiliki nilai X bar yang melebihi UCL. Di situ kita temukan datanya 120,66 melebihi eh, dari lower control limitnya yaitu 120,59. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka perlu dilakukan perbaikan data atau analisis penyebab variasi. Nah, setelah dilakukan perbaikan, yaitu dengan menghilangkan data pada subgrup ketiga, maka diperoleh data yang normal, sehingga dapat dikatakan bahwa data kembali berada dalam batas kendali, yaitu nilai X bar berada di antara nilai UCL dan LCL yang ditetapkan. Selanjutnya ada control chart X bar Kalax. Nah, X bar dan S bar chart ini digunakan untuk mengevaluasi rata-rata X bar dan standar deviasi dari sampel. Setelah dilakukan perbandingan nilai X bar dan S bar untuk setiap sampel dengan masing-masing nilai UCL dan LCL dan berdasarkan visualisasi yang ditampilkan pada X bar chart dan S bar chart menunjukkan nilai CL atau kontrol limit untuk semua sampel berada di antara nilai UCL dan LCL atau masih berada dalam batas kendali. Dengan data yang dihasilkan dapat dikatakan bahwa kegiatan operasi menunjukkan stabilitas dalam proses produksi kalap. Selanjutnya ada kontrol chart P chart leg coffee table. Di sini P-chart digunakan untuk mengevaluasi proporsi cacat dalam sampel. Berdasarkan data yang disajikan, diperoleh nilai proporsi cacat rata-rata adalah sebesar 0,05397 atau dibulatkan sama dengan 0,054. Berdasarkan data hasil perhitungan dan visualisasi pada Richard secara keseluruhan, nilai proporsi masih masih berada dalam posisi di antara nilai UCL dan LCL, di mana dapat dikatakan masih dalam kondisi yang aman. Namun ada beberapa titik, misalnya sampel 10 dengan nilai 0,071 sampai sampel 14 bernilai 0,078 dan sampel 19 bernilai 0,073, di mana nilai tersebut hampir mendekati UCL sehingga diperlukan pengawasan ketat dalam kualitas produksi. Selanjutnya ada control chart NP chart Kalax, di mana NP chart ini digunakan untuk mengevaluasi jumlah cacat dalam sampel ukuran tetap. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh CL sama dengan 5,88, UCL sama dengan 12,937, dan LCL sama dengan minus 0,96. Dan dikarenakan produksi tidak boleh ada minus, maka dibulatkan menjadi 0 untuk nilai LCL. Dari hasil perhitungan berdasarkan data yang disajikan diperoleh bahwa semua data CL atau center line masih berada di antara nilai UCL dan LCL sehingga dapat dikatakan masih dalam batas kendali. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi untuk Kalax adalah stabil. Next. Selanjutnya eh, akan dijelaskan oleh Pak Jamuri tentang Enterprise Resource Planning. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Haikal. Sekarang saya akan membawakan materi untuk Enterprise Resource Planning. ERP adalah eh, bisa dikatakan sebagai sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengotomasikan seluruh proses bisnis, yang mana
bisa dipakai oleh semua organisasi, terutama untuk perusahaan manufaktur. Sistem ini berperan sebagai otak dari perusahaan manufaktur, di mana ERP menghubungkan berbagai departemen dan fungsi, sehingga data yang dibagikan secara real time, akurat sesuai kebutuhan untuk produksi dan proses bisnis menjadi lebih efisien. Desain sistem ERP adalah untuk merancang sistem yang mencakup pengelolaan bahan baku dan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Next. Berikut adalah proses bisnis dari PT Mobil Indah 01, di mana proses bisnis pada perusahaan manufaktur PT Mebel Indah 01 melakukan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dari diagram alur ini bisa kita lihat di mana konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales dan sales melanjutkan pesanan barang atau produk dari konsumen ke bagian produksi, dan bagian produksi berkomunikasi dengan tim gudang, di mana nanti tim gudang akan menyiapkan kebutuhan material sesuai dengan pesanan pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan material tersebut, tim gudang akan berkomunikasi dengan tim purchasing yang akan dilanjutkan untuk melakukan pembelian atau pemesanan barang kepada supplier sesuai dengan kebutuhan dan jumlah uh, dari tiap-tiap material yang dibutuhkan. Lanjut. Berikut adalah data atau tabel order dari masing-masing produk yang dipesan oleh tiap-tiap pelanggan, di mana di situ ada produk Billy Bookshelf yang dipesan sebanyak 370, Ektrop Sofa itu 390, Malam Dresser 180 unit, Hermes Bed Frame 410, Kalak Self Unit 160 unit, Prasco Trolley 300 unit, dan Parlop Sofa sebanyak 220 unit. Next. Dari jumlah orderan dan jenis barang produksi dan juga penggunaan material itu dapat kita lihat di tabel yang sudah direkod di aplikasi Odo yang digunakan oleh perusahaan PT Mabel Indah Manufaktur. Nah, di situ kita peroleh kos pembelian material yang dipakai untuk memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan itu sebesar 1.403.230.500 rupiah. Sedangkan nilai penjualan yang diperoleh yang berhasil dikumpulkan oleh tim sales manajemen itu ada 10 miliar 116 maaf maksud saya 10 miliar 611.500.000 rupiah, dan dari keuntungan yang dari penjualan tersebut diperoleh keuntungan sebesar 9 miliar 208.269.500 rupiah. Untuk materi selanjutnya, analisis tadi bisa dijelaskan oleh Ibu Sinta. Silakan Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak Jamhuri. Saya lanjutkan untuk materi feasibility study atau studi kelayakan. Studi kelayakan ini merupakan analisis sistematis untuk menilai kelayakan suatu proyek atau rencana berdasarkan berbagai aspek yaitu dari teknologi, ekonomi, hukum, operasional, dan lain-lain. Studi kelayakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana atau proyek bisa berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat seperti yang diinginkan. Untuk tujuan feasibility study ini yaitu yang pertama menilai kelayakan suatu proyek. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi potensi resiko. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi dari analisa yang telah dilakukan, apakah proyek ini layak untuk dilaksanakan. Dan tabel yang telah ditampilkan ini merupakan yang pertama
tabel investasi. Di sini jenis investasi yang dilakukan untuk membangun workshop PT Mebel Indah 01. Dan yang sampingnya atau tabel kedua yaitu projected outcome yang merupakan rencana pengeluaran untuk proses operasional workshop PT Mebel Indah 01, yang mana projected outcome sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu dari pengeluaran untuk pekerja, material, dan overhead. Selanjutnya yaitu untuk depresiasi aset. Depresiasi aset merupakan perhitungan dari economic age setiap jenis investasi yang kita lakukan. Di sini depresiasi aset merupakan tingkat penurunan harga setiap tahunnya, yang mana di sini kita hitung dari tahun pertama sampai tahun kelima, yang dapat di total sebesar depresiasi asetnya tiap tahunnya yaitu Rp80.575.000. Selanjutnya yaitu untuk projected outcome atau rencana pengeluaran. Di sini akan kita hitung selama dari tahun pertama hingga tahun kelima dengan ketentuan yaitu kenaikan harga material 6% per tahun, dan kenaikan gaji karyawan 6,5% per tahun, kenaikan biaya overhead 9% per tahun. Dan untuk diketahui, pekerja di PT Mebel Indah 01 ini bekerja selama 22 hari untuk per bulannya. Baik, untuk tabel pertama, projected outcome employee dari tahun pertama yaitu Rp985.600.000 hingga tahun kelima mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp1.261.941.000, 941.235 rupiah. Dilanjutkan untuk projected outcome material dari tahun pertama yaitu pengeluarannya sebesar Rp72.605.248.000 hingga tahun kelima yaitu Rp22.226.219.975. Dan untuk projected outcome overhead yaitu tahun pertama Rp197.280.000 hingga tahun kelima yaitu Rp278.476.820. Dan setelah kita menghitung project outcome, kita akan menghitung projected income atau rencana pemasukan yang telah dijelaskan produk-produknya di materi sebelumnya, yaitu ERP, mulai dari Billy Bookchef, Farlove Sofa, Raskop, Like Coffee Table, dan yang lain. Yaitu di tahun pertama pemasukan sebesar Rp18.897.000.000 hingga tahun kelima yaitu Rp27.667.097.700. Dan tabel di samping ini merupakan perhitungan untuk cash inflow per tahun dari PT Mebel Indah 01 untuk perhitungan proyek pembangunan workshop. Di sini dapat dilihat untuk payback period yang di highlight warna kuning, berarti bahwa kita akan mendapatkan balik modal pada tahun ketiga di hari 11 hari. Dan dilanjutkan yaitu untuk net cash flow dapat kita lihat bahwa kita akan balik modal pada tahun ketiga, dan untuk kumulatif net cash flow ditunjukkan bahwa nilai negatif berakhir di tahun ketiga. Dan untuk tahun keempat kelima dapat kita lihat bahwa sudah mulai balik modal. Selanjutnya yaitu kesimpulan, untuk metode forecasting akan digunakan metode TSD yang merupakan pilihan yang layak untuk memprediksi penjualan di masa mendatang, dan strategi bisnis dan pengendalian biaya telah efektif yang ditunjukkan dari hasil keuntungan sebesar Rp9.208.269.500 yang telah dijelaskan oleh Pak Jamhuri tadi. Dan kestabilan proses produksi untuk PT Mebel Indah 01 seluruhnya sudah stabil meskipun perlu peningkatan pengawasan, terutama pada produk like Coffee Table yang telah dijelaskan oleh Pak Haikal karena terjadi lonjakan sedikit pada defeknya, tapi telah dibenarkan sehingga masuk dalam LCL dan UCL. Dan yang terakhir yaitu kinerja investasi keuangan selama 5 tahun dari investasi 558 juta, kita mendapatkan NPV sebesar 3.338.977.256 rupiah dengan IRR 37% dan
payback period selama 3 tahun 11 hari. Dan didukung oleh depresiasi tahunan sebesar 80.575.000. Sehingga dari hasil ini dapat didapatkan bahwa proyek ini layak untuk dilanjutkan dan terbukti menguntungkan. Eh, yang terakhir yaitu saran untuk forecasting TSD terbukti efektif dan untuk PT Mebel Indah 01 dapat mengembangkan menggunakan alat seperti ARIMA atau machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dan yang kedua adalah control chart. Untuk mengurangi variasi produksi, perusahaan bisa mengadakan kepelatihan agar meningkatkan kompetensi operator dan memastikan peralatan yang digunakan terkalibrasi dan dalam performa yang bagus. Untuk ERP sendiri, perluasan penerapan ERP ke seluruh departemen pemasaran, layanan pelanggan akan meningkatkan integrasi data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data agar lebih akurat. Dan yang terakhir yaitu feasibility study yang dilakukan ROI secara berkala, serta mengelola arus kas dengan mengoptimalkan piutang dan mempercepat siklus penagihan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan kata atau penyusunan kalimat yang kurang baik. Baik, itu saja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.